Hey guys! Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Halo teman-teman semua, di sini kita akan belajar bagaimana cara kita mengalamatkan IP address ya, atau pengalamatan IP. Bagaimana sih caranya ya? Di sini kita akan belajar bareng-bareng guys. Nah, jadi dalam pengalamatan IP, dia terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama ada classful, artinya sudah di-fullkan kelas-kelasnya, sudah dibagi-bagi gitu ya. Dan antaranya ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E gitu. Dan juga yang terakhir adalah classless. Oke, nah di sini saya akan perjelas lagi ya teman-teman. Kalau misalnya di dalam classful itu IP-IP-nya atau alamat-alamatnya sudah dipeta-petakan gitu ya. Misalnya kalau 1 sampai 126 itu IP-nya termasuk kelas A. Kemudian kalau misalnya 128 sampai 191 itu merupakan kelas B dan sampai seterusnya ya, sampai 255. Nah, itu merupakan kelas full. Tetapi di bagian kelas full ini dia sudah jarang digunakan teman-teman. Yang lebih sering digunakan saat-saat ini merupakan classless. Jadi kalau classless ini alamat-alamat IP-nya itu tidak dalam dipeta-petakan seperti ini. Jadi bisa aja alamat IP-nya tuh range-nya jauh, tapi dia termasuk dalam kelas yang sama, bisa aja gitu ya. Nah, jadi kalau ini tergantung pada kelasnya, kalau ini bebas kelasnya apa aja. Nah, jadi kalau misalnya bebas, cara nentuinnya gimana dong? Nah, cara menentukan kelas-kelas dalam classless itu yang akan kita bahas kali ini, yaitu cara kita melakukan subnetting. Jadi subnetting adalah teknik perhitungan IP dalam si classless ya, atau IP yang tanpa mengenal kelas. Oke, sebelum ke sana kita membahas dulu mengenai IP yang sifatnya private dan sifatnya public ya teman-teman. Oke, di sini IP private itu biasanya digunakan pada jaringan yang lokal atau yang LAN ya teman-teman. Kayak di satu gedung tertentu, pokoknya tuh satu jaringan yang sama lah gitu ya. Disebut juga dengan LAN. Kalau yang public itu bebas, kayak misalnya jaringan internet. Google itu kan public ya kan. Kalau misalnya IP private, di sini kita bisa lihat ya range-nya itu berapa aja. Kalau IP private itu dari 10.000 sampai 10.255.255.255. Terus ada juga nih yang 20 bit block, yaitu dari 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Dan yang terakhir ada ini. Misalnya nih, ada IP yang 172.17.17.200 ya, misalnya IP itu termasuk private atau public? Private ya kan, karena 172.17 itu masuk ke dalam range-nya sebelah sini. Oke, jadi dia termasuk yang private. Nah, kalau yang public merupakan IP-IP yang di luar dari tabel ini ya teman-teman, dimana dia akan digunakan pada jaringan global atau jaringan internet gitu ya. Kayak misalnya Google, itu kan punya alamat IP sendiri ya, dimana alamat IP-nya itu disimpan pada server DNS itu namanya. Nah, jadi si IP Google ini pasti IP-nya itu bersifatnya public karena bisa koneksikan ke seluruh orang ya, ke seluruh orang di jaringan internet. Nah, kalau yang LAN itu tidak semua orang bisa akses, hanya orang tertentu saja karena dia di-secure ya, dibatasi penggunaannya, dan nggak ada yang bisa pakai IP dari si LAN itu kecuali orang atau staff-staff yang bekerja dalam suatu jaringan lokal itu sendiri. Oke, sampai sini materinya. Sekarang kita akan langsung menentukan bagaimana cara subnettingnya ya. Nah, di sini sudah disediakan contoh soal mengenai pengalamatan IP dan jawaban-jawabannya ya. Oke, untuk jawabannya di sini saya akan jelaskan dengan detail supaya teman-teman paham gitu ya. Nah, yang pertama, kita baca dulu soalnya. Tentukanlah jumlah subnet, jumlah IP host, subnet mask, IP network, IP host awal, IP host akhir, dan IP broadcast. Dari alamat IP 192.168.17/27. Kalau /27 ini artinya prefix ya teman-teman. Jadi kalau dalam classless itu kita berkenalan dengan namanya prefix. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjawab sebuah soal seperti ini adalah
kita tentukan dulu berapa sih subnet masknya ketika menggunakan prefix /27. Di sini teman-teman perlu tulis /27 ya, karena ini penting banget. Di sini disediakan ada 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 0. Mengapa di sini pangkatnya itu dari 7 sampai 0? Karena dia terdiri dari 8 bit ya, teman-teman. Kenapa 8 bit? Karena di sini adalah berdasarkan 1 oktet. Oke? Jadi alamat IP address ini merupakan terdiri dari 4 oktet. Ini oktet yang pertama, oktet yang kedua, oktet yang ketiga, dan oktet yang keempat. Dan satu oktet itu 8 bit. Makanya di sini tulisnya dari 7 sampai 0 ya. Kalau misalnya 0 ikut kan jadinya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita tulis hasilnya. Hasilnya berapa sih 2 pangkat 7 itu sampai 2 pangkat 0. Nah, ketika kita sudah tulis seperti ini, kita langsung hitung aja si prefix 27 ini di dalam sini. Oke? Karena satu oktet itu merupakan 8 bit ya, makanya di sini kita akan isi 8 angka ya. Dimana angkanya itu terdiri dari 1 sama 0 karena dia merupakan bit. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini sudah 8 bit. Sedangkan kita perlu 27, ya kan? Berarti kita lanjut ke yang setelahnya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, ini kita masih kurang karena kita butuh 27. Kita lanjut lagi. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, masih kurang, lanjut lagi, 25, 26, 27. Oh, berarti 27 ini bitnya itu sekian gitu ya, dari 1 sampai 27. Berarti dia berhenti di sebelah sini ya. Untuk sisanya kita bikin ada 0. Jadi karena di sini ada 8 bit dan kita sudah memakai 3 bit untuk angka 1, maka kita punya sisa 5 bit. Dimana sisanya itu kita buat angkanya itu merupakan 0. Jadi sini 0, 0, 0, 0, dan 0. Sampai sini paham ya untuk menentukan angka 11 dan 0-nya. Kemudian dari masing-masing angka ini kita akan hitung dan mencari subnet masknya. Jadi masing-masing angka 1 ini akan mewakili 2 pangkat mana sih yang akan kita hitung. Nah, karena ini ada 8 biji, maka dari 2 pangkat 7 sampai 2 pangkat 0 itu kita hitung. Jadi kan gini, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ya kan. Ada 8 kali ya kan, dimana kalau misalnya kita hitung nih, 18 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 0 tambah 1, maksudnya dia hasilnya yaitu 255. Nah, begitu juga dengan yang ini, karena ini full ya. Satunya yaitu full, berarti kita jumlahkan semuanya. 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Hasilnya sama seperti ini ya, 255. Terus ini juga karena sama jadi hasilnya 255. Oke? Dimana hasil ini merupakan pertambahan dari 128 dan setelahnya karena dia termasuk angkanya 1 semua. Ketika di sini dia cuma 3 biji, oke? Maka kita akan menambahkan 3 dari depan saja, yaitu 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 5. Ini kalau kita tambah berapa? 128 tambah 64 tambah 32 itu hasilnya ialah 224. Makanya di sini dia dapat 224 ya teman-teman. Jadi sampai sini paham ya? Berarti kalau kita sudah dapatkan seperti ini adalah nilai dari subnet masknya. Oke, jadi pertanyaan yang sebelah sini, subnet mask itu sudah terjawab ya. Nah, kemudian setelahnya kita akan menghitung berapa sih jumlah subnetnya. Nah, untuk menghitung jumlah subnet, di sini kita pakai rumus 2 pangkat X. Di mana X ini merupakan jumlah angka 1 dari subnet yang terakhir. Di sini kita punya subnet terakhir, yaitu seperti ini. Di mana jumlah angka satunya itu ada 3 biji kan? 1, 2, dan 3. Maka dari itu kita tulisnya di sini 2 pangkat 3, yaitu 8. Berarti dia memiliki 8 subnet. Kemudian kalau jumlah IP host, ya jumlah IP host pertanyaan yang setelahnya, itu merupakan 2 pangkat Y kurang 2. Dimana Y-nya itu merupakan jumlah angka 0 di dalam subnet terakhir. Ya, di sini 0-nya kan ada 5 ya teman-teman ya, sisanya dari yang tadi. Maka 2 pangkat 5 kurang 2. 2 pangkat 5 yaitu hasilnya 32 dikurang 2 jadi 30.
Berarti IP hostnya jumlahnya 30. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel pengalamatan supaya kita bisa menentukan IP network, IP host awal, IP host akhir, dan IP broadcast. Jadi tabel pengalamannya seperti ini, teman-teman. Di sini karena kita menggunakan 8 subnet, jadi kita urutkanlah dari subnet 1 sampai subnet 8. Oke, kemudian kita jabarkan IP network ya, atau IP dari network yang pusatnya itu, kemudian IP host awal, IP host yang akhir, pokoknya dari awal sampai akhir gitu, kemudian IP broadcast. Pertama-tama kita lihat, di sini kita punya IP yang ditentukan yaitu 192.168.127 prefix 27. Nah, di sini kita akan copy dari 192 sampai 1. Oke, jadi ini kita copy. Yang di sini kita nggak usah dihiraukan aja ya, dihiraukan. Karena kita akan menghitung dari awal. Di sini kita copy 192.168.1. Taruh di semua subnet ini. Pertama-tama ngomongin subnet 1 dulu. Untuk angka setelahnya di sini kita tulisnya 0 karena dia dari awal ya, teman-teman. Kemudian untuk IP host awal itu pasti setelah dari IP network. Artinya habis 0 adalah 1. Oke, untuk IP host akhir di sini dapat 30 karena kita memiliki 30 jumlah host. Oke. Jumlah IP hostnya ada 30, maka kita tulis ini 30. Setelah itu IP broadcast adalah IP setelah IP host akhir. Akhirnya 31, artinya 31 ya. Berarti di sini dari awal, kemudian habis 01, karena jumlah hostnya 30, kita tulis di sini 30, kemudian setelahnya baru 31. Nah, untuk menuju subnet yang kedua, di sini kita akan menghitungnya setelah IP broadcast. Karena di sini 31, maka kita lanjut di sini 32. 32 maka akan kita sambung jadi 33. Nah, di sini kita lihat ya, yang pertama subnet 1. Dari 1 ke 30 itu kan artinya 1 tambah 29, ya kan? Nah, berarti dari 33 itu ditambah 29, artinya hasilnya ialah 62. Nah, kemudian dari 62 lanjut ke 63. Kemudian balik lagi ke sini 64. Kemudian tambah satu lagi 65, tambah 29 tadi, karena range-nya yaitu 30 host. Jadinya 94, jadi 95, dan begitu pun seterusnya sampai subnet yang ke-8, sampai full gitu ya. Nah, setelahnya kita sudah menentukan seperti ini, kita lihat IP kita ini termasuk subnet yang keberapa. Caranya seperti apa? Caranya kita lihat angka yang terakhir. Oke. Di sini angkanya berapa? 27 ya. Ini kita lihatnya bukan si prefix, tapi oktet yang terakhir dalam si IP, yaitu 27. Kita lihat, 27 di sini masuk ke dalam IP yang sebelah mana gitu ya. Nah, karena 27 itu termasuk ke dalam sebelah sini, oke, karena dia kan di antara 1 sampai 30 ya nggak, teman-teman, ya kan? Maka dia termasuk ke dalam subnet yang satu. Oke, berarti IP ini merupakan IP yang menggunakan subnet yang pertama. Oke, karena si 27 ini termasuk ke dalam range yang sebelah sini. Oke. Jadi seperti itulah perhitungan subnetting dari saya. Semoga penjelasan saya ini bisa teman-teman pahami. Sampai jumpa.